Diri sendiri. Assalamualaikum Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arajansyah Asyifa, dari kelas 4C semester 4 dengan NIM G2A 023144 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi di sini saya akan melakukan tugas wawancara untuk tugas metode penelitian 1 tentang pengaruh edukasi penerapan diet diabetes mellitus terhadap pengetahuan pasien. Nah, di sini ada Kak Sofi yang ceritanya sebagai penderita diabetes mellitus tipe 2. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiana Astuti. Saya seorang mahasiswa. Di sini saya sebagai pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2. Baik, mungkin bisa langsung saja ya Kak. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Kakak, mungkin mulai dari identitas, umur, jenis kelamin, lalu dari jurusan apa, prodi apa. Baik, saya Sofiana Astuti dari prodi Ilmu Perawatan dan Kesehatan. Saya semester 6 dan saya menderita diabetes mellitus tipe 2. Menurut Kakak, kondisi Kakak saat ini sudah tahu terkena diabetes mellitus itu seperti apa Kak? Untuk saat ini kondisi saya sih cukup stabil ya. Meskipun kadang tuh saya masih kayak suka capek, lelah, terus juga harus rutin memantau gula darah gitu kan. Sebelum mendapatkan edukasi, Kakak tahu nggak diabetes mellitus itu seperti apa? Sebelumnya sih saya sudah tahu karena juga di pembelajaran juga ada ya Kak ya. Nah, untuk diabetes mellitus ini penyakit yang berhubungan dengan kadar gula darah yang tinggi, terus juga harus mengatur pola makan. Tapi saya belum terlalu paham gitu detailnya. Kalau untuk pemahaman Kakak nih tentang pentingnya diet dalam pengelolaan diabetes tuh Kakak sudah tahu belum seperti apa? Kalau untuk pengaturan diet ya Kak ya, itu saya tuh udah ngerti, cuma tuh kadang kontrol gula darahnya itu susah. Jadi kadang kayak misalkan nih suka keteledoran gitu loh Kak, kayak kebablasan makan gitu Kak. Jadi kadar gula darahnya tiba-tiba tinggi aja gitu. Mungkin ada nggak, maaf Kakak tahu nggak makanan yang seharusnya itu dianjurkan dan yang harus dihindari juga untuk penderita diabetes? Kalau makanan yang saya ketahui ya Kak ya, yang harus dianjurkan untuk dimakan itu ya kayak sayur, buah gitu. Tapi juga harus diatur juga kan pola makannya. Nah, kalau makanan yang harus dihindari itu ya yang manis-manis gitu, kayak misalkan kita beli es teh nih, kan biasanya mahasiswa suka gitu kan. Ya. Kita beli es teh terus kayak gulanya tuh 1 sendok gitu. Di satu gelas itu kan kita Banyak. iya banyak, terus juga kita makan gorengan pasti di kantin-kantin itu banyak. Nah, itu makanan yang harus dihindari juga. Setelah Kakak ini udah mengikuti edukasi diet, ada nggak hal baru yang Kakak pelajari tentang pengaturan makan untuk diabetes gitu? Ada sih, cuma yaitu kita tuh harus ngitung porsi makan yang tepat gitu kan. Nah, tapi sekarang tuh yang aku dapat dari edukasi itu ya, kita tuh aku sendiri tuh lebih memilih untuk makanan yang karbohidrat kompleks gitu-gitu Kak. Terus serta juga harus ngatur jadwal makan supaya gula darahnya juga normal gitu. Untuk pengalaman Kakak sendiri dalam menerapkan diabetes ini setelah mendapatkan edukasi ini gimana Kak? Maksudnya adaptasi Kakak gitu setelah diabetes, lalu untuk menjalani edukasi ini seperti apa Mas? Awalnya tuh sulit banget, soalnya kan aku suka makan kan ya, suka makan, terus juga kalau stres juga makan terus gitu bawaannya. Tapi karena
udah didiagnosa diabetes mellitus tuh kadang juga harus bisa gitu mengontrol rasa lapar itu tadi. Ada nggak Kak, kendala atau kesulitan yang Kakak hadapi dalam menjalankan pola hidup seperti itu? Ada, karena kan aku suka itu ya makan gorengan itu kan ya. Iya, gorengan. Kan kayak kakak tahu sendiri kalau udah makanan favorit tuh kayak Iya. susah banget dihindarin Bener. gitu kan. Nah itu sih yang lagi aku coba untuk ngerem gitu kan. Ada nggak Kak perubahan kebiasaan makan Kakak setelah mengikuti edukasi diabetes mellitus? Mungkin ada perubahan apa aja gitu? Perubahan pasti ada kak, terutama di pola makan itu tadi ya. Kalau di pola makan yang biasanya aku tuh biasanya makan nasi putih gitu loh, misalkan satu mangkok yang kayak di prasmanan gitu loh. Nah itu aku tuh harus ganti nasi putih itu dengan nasi beras merah. Jadi kemana-mana kalau traveling atau apapun aku harus sediain nasi merah sendiri gitu. Seberapa konsisten Kakak sih untuk mengikuti anjuran diet yang diberikan saat edukasi? Mungkin ada motivasi tertentu nggak dari diri Kakak sendiri? Untuk konsistensi mungkin 80% sih kak. Kalau motivasi ya tentunya kita mau hidup sehat ya. Ya siapa sih yang nggak pengen hidup sehat gitu. Terus juga hambatan yang paling utama itu godaan makanan yang enak sih kak. Betul, nasi. Karena kalau nggak makan nasi katanya nggak kenyang. Betul, Kata itu orang Jawa kan gitu ya. orang Jawa, orang Indonesia kan kayak gitu. Ada nggak Kak perubahan pada kondisi kesehatan setelah menerapkan diet sesuai edukasi diabetes mellitus? Misalnya kadar gula darahnya tuh menurun, normal atau ya nggak tinggi gitu. Kalau setelah dengar edukasi terus kayak aku juga ikut-ikut apa namanya event-event kayak gitu karena di situ semenjak aku menerapkan pola hidup yang udah diatur itu ya, gula darah aku tuh stabil gitu kan. Terus juga apa itu namanya energi aku tuh yang awalnya suka lelah terus capek pokoknya udah capek gitu lah, itu jadi kayak udah meningkat. Lumayan sih sedikit demi sedikit udah meningkat ketimbang yang aku belum menerapin pola dari hasil aku belajar di edukasi itu. Untuk perasaan Kakak sendiri nih tentang pengelolaan diabetes setelah mendapatkan edukasi ini gimana? Senang atau merasa tertekan atau tambah khawatir atau gimana? Lebih percaya diri sih yang sebelumnya kayak aku tuh down banget gitu kan waktu Udah takut didiagnosa. duluan. Iya, waktu didiagnosa diabetes mellitus tuh aku udah kayak aku bisa hidup lebih lama lagi nggak ya gitu kan. Kalau udah terkena itu kan pasti komplikasinya banyak kan. Kalau udah semenjak udah nerapin itu apa edukasi itu aku udah lebih percaya diri kayak udah oke, aku bisa ini hidup sehat gitu. Ada nggak Kak atau Kakak nih ngerasa ada dukungan keluarga atau lingkungan yang membantu dalam menjalankan diet hidup sehat? Kalau dukungan dari keluarga sih pasti ya, pasti keluarga tuh dukung lah. Nah juga apa ya, lingkungan teman-teman juga bantu sih. Kadang nih aku mau jajan nih ya sama teman nih kantin, aku kadang tuh mau bablasan gitu karena kan gimana ya, udah lapar gitu ya, udah jadi teman-teman tuh kadang kayak Sofi kamu ingat ini gitu, nanti kadar gula darahnya naik lagi gitu. Terus aku juga oh iya makasih ya, aku bilang gitu. Saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan. Ada nggak sih Kak saran atau harapan Kakak ini biar edukasi diet itu bisa lebih efektif gitu? Aku harap sih edukasi yang udah diikuti ini lebih berkembang lagi edukasinya, terus juga lebih sering melakukan apa ya, contoh-contoh cari-cari resep lah menu harian yang kayak khusus apa makanan khusus penderita diabetes gitu-gitu.
Mungkin itu aja, Kak. Maaf jika merepotkan dan menyempatkan waktunya untuk wawancara nih, Kak. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.